Kejadian 11 ayat 1 sampai 6 dikatakan seluruh bumi masih satu bahasa dan satu logat. Itu Kejadian 11. Anehnya di Kejadian 10 sudah dikatakan bahwa bahasa itu sudah beda-beda. Di dalam atau di kalangan anak-anaknya Nuh. Coba lihat Kejadian 10 ayat 5. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri. Berarti Yafet punya bahasa sendiri. Ayat 20. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka. Berarti Ham punya bahasa sendiri. Ayat 31. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka sendiri. Berarti Sem, Ham, Yafet itu sudah punya bahasa sendiri. Itu Kejadian 10. Tapi Kejadian 11 masih bilang, adapun seluruh bumi satu bahasa, satu logat. Bahasa baru banyak setelah Tuhan mengutuk pekerjaan Menara Babel. Kalau memang bahasa baru kacau baru banyak di dalam Kejadian pasal 11, mengapa di Kejadian 10 itu sudah muncul banyak bahasa? Sebenarnya ini menjadi sukar, menjadi sulit dipikirkan jikalau kita berpikir bahwa Kejadian 11 terjadi setelah Kejadian 10. Atau Kejadian 10 terjadi sebelum Kejadian 11. Maka memang kelihatan menjadi kontradiksi. Tapi sebenarnya tidak. Para penafsir berkata atau berpandangan bahwa Kejadian 11 tidak terjadi setelah Kejadian 10. Kejadian 11 terjadi di antara atau di sela-sela Kejadian pasal 10. Dasar apa menafsir secara demikian? Karena gini, menurut Kejadian 11 ayat 9, perhatikan ayatnya. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Jadi setelah Tuhan mengacaukan bahasa seluruh bumi, barulah tempat itu disebut Babel. Kejadian 11 ayat 9. Berarti mestinya sebelum Kejadian 11 ayat 9 Babel belum ada. Tapi sekarang coba saudara lihat Kejadian 10 ayat 10. Kejadian 10 ayat 10 mengatakan, mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Berarti Babel sudah ada. Kejadian 10. Terus saudara, di dalam Kejadian 10 ayat 25 ada satu istilah. Perhatikan ayat 25 Kejadian 10. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek. Sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dalam zamannya bumi terbagi. Apa maksudnya bumi terbagi di sini? Para penafsir mengatakan bahwa ini menunjukkan tercerai-berainya manusia akibat peristiwa Menara Babel itu. Alkitab terjemahan lama dari ayat ini bunyinya, maka Heber beranak laki-laki dua orang, seorang bernama Pelek, karena pada zamannya cerai-berailah segala orang di dunia itu. Maka istilah bumi terbagi artinya cerai-berai segala orang di dunia. Karena itu maka saudara, kita bisa lihat, bukankah peristiwa tercerai-berai itu baru di Kejadian 11? Kenapa dikatakan dalam Kejadian 10? Berarti Kejadian 11 terjadi di antara atau di tengah-tengah, di sela-sela Kejadian 10 dan bukan setelah Kejadian pasal 10. Kalau memahami demikian, maka tidak ada kontradiksi di dalam Alkitab.